Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dunia ruqyah, cicak termasuk makhluk pembawa sihir dan harus dibasmi. Di dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud dan Jami' Tirmidzi dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membunuh cicak maka pada awal pukulannya baginya ini dan itu satu kebaikan. Barang siapa yang membunuhnya dalam pukulan kedua, maka baginya ini dan itu satu kebaikan yang berbeda dengan yang pertama. Jika dia membunuhnya pada pukulan ketiga, maka baginya ini dan itu kebaikan yang berbeda dengan yang kedua. Di dalam Al-Mu'jad Al-Auzat, milik Tabrani dari hadis Aisyah berkata, aku mendengar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh cicak, maka Allah akan menghapuskan 7 kesalahan atasnya. Ibnu Majah meriwayatkan dalam sunannya dari Syaibah Maula Al-Faqih bin Al-Mughirah bahwa dirinya menemui Aisyah dan melihat di rumahnya terdapat sebuah tombak yang tergeletak. Dia pun bertanya kepada Aisyah, wahai ibu kaum mukminin, apa yang engkau lakukan dengan tombak ini? Aisyah menjawab, kami baru saja membunuh cicak-cicak. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberitahu kami bahwa tatkala Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, tak satu pun binatang di bumi saat itu kecuali dia akan memadamkan kecuali cicak yang meniup-niupkan apinya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk membunuhnya. Kitab Az-Zawaid menyebutkan bahwa hadis Aisyah ini syahid dan orang-orangnya bisa dipercaya. Dalam sebuah artikel yang pernah dibaca, ternyata kita harus berhati-hati jika di rumah banyak sekali cicak, selain hewan yang merugikan bernama tikus. Untuk itulah mengapa hewan kecil melata bernama cicak ini disunahkan untuk dibunuh. Ternyata banyak hikmahnya. Di antaranya, yang pertama kotoran dan bangkai cicak najis. Yang rajih adalah pendapat jumhur ulama bahwa kotoran cicak dan juga bangkainya adalah termasuk najis, sehingga wajib dihindari dan dibersihkan jika mengenai badan, pakaian, atau tempat-tempat yang dipakai untuk beribadah. Wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, cicak adalah musuh Nabi Ibrahim. Cicak memiliki sifat munafik, yakni berkhianat. Dalam hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya bahwasannya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api, maka mulailah semua hewan melata berusaha memadamkannya, kecuali cicak, karena sesungguhnya cicak itu mengembus-embus api yang membakar Nabi Ibrahim. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga, membunuh cicak berpahala. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan, barang siapa yang membunuh cicak pada satu kali pukulan, maka baginya 100 kebaikan. Dan jika pada pukulan kedua, maka baginya kebaikan berbeda dengan itu yang pertama. Dan jika pada pukulan ketiga, maka baginya kebaikan berbeda dengan itu yang kedua. Kemudian yang keempat, cicak bisa menjadi media sihir. Mungkin pernah terjadi, ada cicak yang tiba-tiba sudah mati mengering atau hangus. Dan kita perlu waspada karena cicak ini termasuk hewan melata yang sering dijadikan media pembawa sihir. Banyak dari golongan jin yang menjelma rupa menjadi cicak atau hewan melata untuk meletakkan racun sihir di rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengabarkan kepada kami bahwasannya jin itu terdiri dari 3 kelompok. Yang pertama, jin yang selalu berterbangan melayang di udara. Kedua, jin dalam wujud hewan melata. Dan yang ketiga, jin yang mempunyai tempat tinggal dan suka bepergian. Hadis riwayat Tabrani, Hakim, Baihaqi dengan sanad yang sahih. Kemudian yang kelima, cicak mengandung bakteri. Mikroba yang terkandung dalam cicak bisa menyebabkan sakit perut dan membahayakan kesehatan tubuh. Maka harus hati-hati jika ada makanan atau minuman yang kejatuhan kotoran cicak. Jangan lupa menutup makanan dan minuman kita di malam hari, karena kita tidak pernah tahu ada penyakit apa yang masuk ke dalamnya, termasuk salah satunya jika cicak menjilatnya. Rasulullah bersabda, matikanlah lampu-lampu kalian jika kalian hendak tidur. Dan tutuplah pintu-pintu, serta tutuplah bejana, serta wadah-wadah makan dan minum kalian.
Hadis riwayat Bukhari. Menyikapi hadis-hadis tersebut, sikap yang tepat dalam memahami perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sikap sami'na wa atana, atau tunduk dan patuh sepenuhnya, dengan berusaha mengamalkan sebisanya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan.